Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Heri SPD. Saya mahasiswa guru tertentu tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang studi IPS, NIM 23011325715. Saat ini saya sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Tebang Sangalanggaring dengan alamat Desa Tebarangkang, Kecamatan Tebang Sangalanggaring, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini kartu saya sebagai bukti pengesahan data diri saya. Video ini didokumentasikan pembelajaran saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi dalam proses mengajar. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sudah makan? Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita sampai ke pembelajaran kita nanti, lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Mari kita bersama-sama berdoa mengikuti agama yang benar. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini hadir semua nggak? Hadir. Ibu absen dulu ya. Nah, kalau ibu nyebut namanya, angkat tangan nanti. Mika, Rasta, Theo, Nopi, Merina, Rangga. Nggak ada Rangga. Kenapa nggak hadir? Sakit. Ya, mudah-mudahan si Rangga bisa cepat sembuh ya, bisa mengikuti kegiatan kita kembali seperti hari-hari biasanya. Pania, sakit. Enrico, ya. Olga, Tera, Angel, Undri, ya. Nasya, Christine, Gus Berliana. Ya. Hadir semua. Ada dua yang nggak hadir karena keadaan sakit ya. Oke, sekarang kita nyanyi lagu nasional. Nanti pada saat nyanyi konsentrasi ya. Silakan yang mimpin lagu. Ya, berdiri semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Interaksi sosial itu adalah timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok,
dan kelompok dengan kelompok. Nah, ya pada saat ini kita membahas masalah interaksi sosial. Nah, di sini ada yang bertanya masalah interaksi sosial? Ada? Apa pengaruh apabila satu keluarga tidak ada interaksi sosialnya? Nah, pengaruhnya kalau tidak ada interaksi sosial, maka di keluarga tersebut tidak akan harmonis. Kenapa? Karena mereka tidak saling bertegur sapa, ya, saling diam. Misalnya di satu rumah ada ibu, ada ayah, ada anaknya dua, misalnya adik dengan kakak. Nah, tidak saling berkomunikasi. Apa yang terjadi? Mereka saling membisu, tidak tahu kebutuhan satu dengan yang lainnya. Itu sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Kalau dalam bentuk keluarga, kita saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Misalnya si adik nanya si kakak, misal nanya orang tua dengan orang tua, mana ibu, mana ayah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, apabila tidak ada interaksi komunikasi antara keluarga, maka terjadilah nanti suatu keheningan. Apa itu keheningan di keluarga? Kebisuan. Ya. Masa di satu rumah diam semua, ya. Atur pekerjaan diri sendiri. Nah, itu tidak mungkin terjadi, sehingga adalah komunikasi, interaksi antara keluarga itu. Betapa pentingnya interaksi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya antar teman. Nah, misalnya ini teman dengan teman, kalau satu bangku di sekolah tidak berkomunikasi, maka tidak bisa apa? Kalau tidak berkomunikasi, tidak bisa berteman, saling membisu, maka tidak terjadi berteman. Nanti saling bermusuhan. Nah, kelompok ini dengan kelompok ini, nah, tidak bertegur sapa, tidak berinteraksi sosial, sama juga. Nanti bisa terjadi perselisihan, ya. Nah, itu. Nah, dalam kehidupan kita berinteraksi harus ada motivasi. Apa itu motivasi? Ada dorongan. Dorongan supaya kita itu bisa maju, melewati berinteraksi tadi dengan orang lain. Nah, itu ya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sampai di situ ada yang bertanyakan masalah interaksi sosial? Nggak ada ya. Ayo kita ice breaking dulu, ya. Ya, silakan berdiri. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu menayangkan video. Nanti kalian perhatikan. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Hai. Oke, sekarang kita melihat video. Ngobrol, menyapa, membantu, itu adalah interaksi sosial karena ada hubungan timbal balik yang berupa respon. Gimana terjadinya tuh? Ada 5 faktor teman-teman. Imitasi, Ya, silakan lihat videonya. simpati, dan empati. Interaksi itu meniru orang lain. Bisa dari tingkah lakunya, cara bicaranya, pakaiannya, macam-macam deh. Kalau identifikasi itu keinginan seseorang untuk jadi sama seperti orang lain.
apa yang sudah kalian tuntut tadi ada di situ. Iya Pak. Contohnya seorang pemimpin rapat yang memimpin jalannya diskusi, atau seorang guru yang mengajar dengan jelas. Iya, mantap, jawaban yang benar. Nah itu adalah individu dengan kelompok. Satu orang dengan orang banyak. Ya. Ada pengaruh negatif apabila kita mempunyai sifat imitasi. Imitasi ya. Nah, apakah ada pengaruh kalau kita punya sifat imitasi? Apa yo? Kan imitasi apa di situ? Meniru perilaku orang lain. Nah, ada nggak pengaruhnya? Ada. Apa? Pengaruhnya apa? Kita meniru deh gaya orang lain. Kira-kira contohnya apa? Imitasi meniru orang lain. Nah, pengaruhnya apa? Misal kita meniru si A. Si A ini mempunyai apa? Yang negatifnya Pak. Misalnya merokok. Nah, kalau kita tiru itu adalah pengaruh yang sangat buruk, tidak baik ya. Kalau itu kita mempunyai sifat imitasi yang negatif. Ada beberapa tayangan video di sini masalah pendidikan. Ada pendidikan tadi, pendidikan, hukum, apa lagi tadi? Apa? Politik. Nah, apa lagi? Agama. Ya, misalnya pendidikan formal dengan non formal. Apa itu formal? Apa? Pendidikan ada dua, formal dan non formal. Non formal apa di luar sekolah? Formal di dalam sekolah. Nah, kita mempunyai pendidikan itu banyak sekali. Baik itu dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya, kita kuliah ya, namanya kuliah sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu masalah pendidikan. Hukum. Nah, hukum apa? Hukum itu bermacam-macam. Misalnya seseorang melakukan tindakan yang tidak senonoh, maka yang bertindak itu apa? Apa yang dijalankan itu adalah hukum. Ya, tidak mungkin kita langsung berdamai tanpa melalui hukum. Nah, hukum ini ada lagi, hukum adat misalnya. Nah, kalau hukum adat lagi pakai jipen di situ, jipen berapa? Misalnya si ini menampar ini, ada jipennya. Berapa itu? Ada ketentuan di masyarakat. Misalnya bayar sekali tampar 2,5 juta. Nah, itu adalah salah satu hukum yang diambil oleh pihak, baik itu pihak masyarakat ataupun pihak pemerintah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang jawab? Ya, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi melalui kontak sosial dan komunikasi dengan tujuan tertentu. Ini merupakan materi penting dalam pelajaran sosiologi karena interaksi sosial membentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Iya, tepuk tangan kita. Oke, itu adalah apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Itu kembali antara satu orang dengan orang lain, komunikasi dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok. Kita bagikan kelompok. Nah, ini ada 15 orang. Ada 15 orang, nanti kita bagi 5 berarti 3 kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini yang kelompok 1. Nah, nanti pada saat kelompok ini
dia misal ini kan belum maju, kalian yang maju, mereka yang bertanya nanti. Kalau sudah, kita lanjutkan ke presentasi. Ya, siapa yang duluan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Silakan maju. Kelompok 2. Yang lain sudah semua ya. Nanti pada saat terbaca. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Novia Indriyanti. Nama saya Rasta Malika, nama saya Mika Delia, nama saya Medina Malaysia. Nama saya Masya Matanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri interaksi sosial ada 10. Komunikasi, kontak sosial, tujuan yang jelas, pengaruh timbal balik, syarat terjadinya interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok, faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial ada 6. Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, motivasi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi mulai melalui kontak sosial dan komunikasi dengan tujuan tertentu. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Ya, gimana? Dengan jawabannya, Bos? Wah, Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, nama saya Tedraman Sudimana. Nama saya Gas Putra. nama saya Setianana, nama saya Setianama. Nama saya Eko Tapel. Inilah hasil diskusi kami tentang interaksi sosial antara individu dan kelompok. Dan ini adalah contohnya. Saya sebagai individu dan teman-teman saya sebagai kelompok. Sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Atau memberi tanggapan untuk temannya? Kelompok 3. Ada, ada.
digambar. Kelompok antar kelompok. Karena lebih dari 2 orang dan mereka mempunyai tugas masing-masing. Gambar yang kedua, antar interaksi. Karena saling berbagi pendapat satu sama lain dan saling berkomunikasi. Saya akan mendeskripsikan tentang gambar yang ada di sini. Dalam sebuah gambar terlihat ada kelompok dan individu. Antara kelompok di sini ada 4 orang dan individu ada 1 orang. Mereka sedang berdiskusi antara satu dan yang lain. Individu sedangkan menjelaskan tentang materi dan bisa kalian lihat sendiri di gambar. Ya, gimana kelompok lain itu presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok. Bagaimana kamu tahu gambar tersebut interaksi individu dan kelompok? Terjadinya karena individu adalah 1 orang, sedangkan kelompok lebih dari 1 orang. Ya, gimana? Iya. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu. Sangat bagus sekali karena dari temannya tadi sudah menjelaskan pada gambar tersebut ya. Ada 1 individu dengan individu. Nah, terus yang kedua ada kelompok dengan kelompok. Nah, yang terakhir individu dengan kelompok seperang mendeskripsikannya bahwa 1 orang ini menjelaskan materi kepada kelompok yang ada 4 orang tadi. Itu sangat bagus sekali ya untuk penjelasannya dari kelompok 1. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, kerja kelompok sudah dan presentasinya sudah dari kelompok masing-masing. Ibu pilih bukannya tidak bagus, bukannya tidak baik antara kelompok, tapi yang paling bagus Ibu ambil kelompok 1. Tepuk tangan tuh kelompok 1 lagi. Kelompok 1 bisa memperjelaskan ketiga tugasnya tersebut. Bukannya nggak bagus sama aja bagus, sudah memperjelaskan hasil diskusi dari temannya. Ya. Nah, sekarang siswa menjawab atau kalian menjawab LKPD. Ini karena orang lebih ya, silakan dijawab. Kerja kelompok ya. Kumpulkan 1 orang, nanti 1 orang yang ya, terima kasih. Ya, kita sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi kita. Apa tadi materi kita? Ya, interaksi sosial. Itu bermacam-macam, baik itu ciri-cirinya, baik itu faktor-faktornya. Nah, di situ. Kesimpulan. Nah, kita tanya jawab dulu. Tanya jawab. Ibu yang bertanya, nanti kamu yang menjawabnya. Apa yang kamu pelajari tentang interaksi sosial pada hari ini? Ya, silakan. Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok yang saling mengerti satu sama lain. Ya, itu yang didapatkan kita pelajari pada hari ini. Itu dari timbal balik antara individu dan individu dengan kelompok. Kesimpulan, apa yang
budaya dan norma dalam masyarakat. Tanpa interaksi sosial, manusia tidak memenuhi kebutuhannya, membentuk kepribadian atau hidup bermasyarakat secara harmonis. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Iya. Sampai di situ ada kesimpulan yang sudah kita terima pada saat ini. Ya, di akhir pembelajaran kita ada doa penutup. Ya, silakan. Marilah kita bersama-sama berdoa kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada minggu depan kita bertemu lagi dengan